Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai metode pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Anak-anak, pada hari ini kita membahas tentang sejarah pra-askara pada bangsa Indonesia. Marilah kita simak video berikut ini. Oke anak-anak, pada hari ini kita membahas tentang kehidupan manusia pada masa askara. Mengenal masa askara, mengenai pengertian masa askara dapat ditarik kesimpulan bahwa masa askara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Nomor 1, pra-askara berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Artinya, pra artinya sebelum, aksara artinya tulisan. Masa pra-askara disebut juga dengan masa nirkala. Nirkala terbagi dua. 1, nir artinya tidak, leka artinya tulisan, yaitu masa tidak ada tulisan. Masa pra-askara dikenal pula dengan masa prasejarah. Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia itu sendiri. Pada masa prasejarah, sebelum mengenal tulisan atau lisan, ada dua bagian. 1, dalam bahasa Inggris disebut dengan folklore atau full, disebut dengan sekelompok orang. Berarti pada masa itu adalah disebut dengan sekelompok orang yang mempunyai ciri fisik, sosial, kebudayaan, sehingga bisa dibedakan dari kelompok lain. Plural artinya tradisi. Berarti pada masa itu adalah menggunakan tradisi tersebut diwariskan secara turun-menurun, paling tidak 2 generasi, generasi pertama atau generasi kedua. Ciri-cirinya, penyebarannya dilakukan secara lisan. Nah, secara lisan ini dibagi beberapa jenis. 1, menggunakan seluruh tubuh. Menggunakan seluruh tubuh. Contohnya, mulai dari mulut, 2, tangan, 3, kaki. Nah, itu bersifat tradisional. Nomor 3, berkembang dalam berbagai variasi, bersifat anonim, menciptakan yang tidak ada, mempunyai logika khusus, merupakan ciri khusus suatu kelompok, mempunyai pada khusus dalam berbahasa. Terus bahasa lisan ini terbagi lagi menjadi 2. 1, menggunakan alam sekitarnya. Contohnya, 1, menggunakan pohon-pohonan atau dari kayu. 2, menggunakan dari batu. 3, menggunakan dari tulang atau tanduk hewan. Terus yang ketiga, secara lisan adalah menggunakan, contohnya 1, dari asap, api. 2, menggunakan dari air sungai mengalir. Masa pra-askara sebelum ada bahasa yang jelas. Jadi pada masa itu mungkin orang-orangnya bereaksi menggunakan bahasa tubuh. Contoh yang tadi,
Satu, mulai dari mulut, tangan, dan kaki. Perubahan ada pada masa itu mungkin dilihat dari sejarah timbulnya bahasa alat. Ini alat atau bahasa alat. Contohnya tadi seperti kita membahas tentang tumbuhan dari bambu, dari kayu, dari batu, dan dari tulang atau tanduk hewan. Itu adalah menggunakan alat bahasa yang digunakan manusia purba untuk berkomunikasi adalah bunyi-bunyian. Seperti tadi bunyi bambu, bunyi kayu, batu, dan tulang hewan. Mungkin saja dulu contohnya mereka mengeluarkan bunyi seperti contohnya wo untuk meminta makan, berarti, dan wa untuk meminta diambil senjata. Dulu menggunakan suara cuma dua. Satu suara wo, dua suara wa. Wo artinya tadi adalah meminta makan. Wa artinya meminta senjata. Bunyi-bunyian ini lama-kelamaan akan berkembang menjadi bentuk yang lebih komplit. Baik dan anak, kesimpulan yang kita bahas tadi, kita langsung melanjut ke masalah soal individu. Soal nomor 1, buatlah rumusan pengertian zaman prasejarah berdasarkan informasi yang kamu pahami. Nomor 2, tulislah pada kelompok yang disediakan. Nomor 3 dan nomor 4 kita lewati. Yang nomor 1, masa prasejarah merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia yang belum mengenal tulisan. Nah, itu kesimpulan yang tadi. Berarti masa sekarang ini adalah manusia belum mengenal tulisan. Pra berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan askara. Pra artinya adalah pra artinya sebelum, dan aksara artinya tulisan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan masa prasejarah adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Berarti pada masa prasejarah ini adalah manusia belum mengenal tulisan, dia menggunakan dengan bahasa lisan atau bahasa Latin. Masa prasejarah tersebut juga dengan masa nerdeka. Nerd artinya tidak, deka artinya tulisan. Yaitu masa tidak ada tulisan, masa pra dikenal pula dengan masa prasejarah atau masa purba. Sekian video pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.